Mari pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 yang mengajarkan kepada kita tentang kekecewaan dan pengharapan di dalam Yesus. Saya membaca untuk kita sekalian Lukas 24 ayat 13 sampai 35, demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Puji Tuhan. Berbicara tentang kecewaan dan pengharapan, saya begitu
bersyukur karena ada pujian lama yang tentunya kita semua ingat. Pujian lama itu seperti ini. Tak pernah kecewa mengikut Yesus. Coba kita nyanyi bersama-sama. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Bapak Ibu tidak kecewa mengikut Tuhan? Amin. Amin. Tapi ini bukan kampanye ya. Ini bukan paslon. Tapi amin artinya kita mengatakan ya benar. Bahwa tidak pernah kecewa dalam mengikuti Yesus. Kenapa? Sebab Allah itu besar. Yesus itu mulia. Yesus itu agung, penuh kasih sayang. Dan bahwa rencananya itu indah untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Seharusnya kalau kita mengenal Yesus dan karyanya bagi kita, kita tidak akan pernah kecewa mengikut Dia sekalipun mungkin dalam hidup ini kita diizinkan mengalami berbagai macam pergumulan. Bapak Ibu, kalau ada rasa kecewa kepada Tuhan, atau kalau kita melihat ada orang yang kecewa kepada Tuhan, itu tentunya bukan salahnya Tuhan. Amin. Tetapi seringkali itu menjadi kesalahan kita sendiri. Dan saya mengingatkan jangan sampai kita karena kesalahan kita sendiri kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang kecewa itu mudah diombang-ambingkan, mudah dipengaruhi, mudah dijatuhkan. Saya melihat bahwa kita ini seringkali kecewa karena kita mengharapkan sesuatu yang salah. Kita mengharapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita kecewa karena kita mengharapkan sesuatu yang berbeda dari rencana Tuhan. Contohnya, kita mengira bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu seperti yang kita pikirkan. Tetapi faktanya Dia tidak melakukannya. Lalu kita kecewa, lalu kita menjadi marah, kita menjadi putus asa. Karena Tuhan tidak melakukan seperti apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak melakukan seperti apa yang kita pikirkan, apakah Tuhan tidak sayang sama kita? Tentunya tidak. Sebab Allah tahu yang terbaik bagi kita. Sebab Allah itu punya rencana. Tuhan bekerja sesuai dengan ketetapannya. Jadi salah kalau kita tidak mengharapkan sesuatu yang sesuai dengan ketetapannya. Kita pasti akan kecewa dan berpikir bahwa Tuhan telah mengecewakan kita. Ya, kadang kita berpikir bahwa kita ini sudah percaya pada janji-janji Tuhan, kita memegangnya dengan sungguh-sungguh. Tetapi realitanya janji-janji itu tidak menjadi kenyataan. Lalu kita menjadi kecewa. Saya tidak mau mengatakan bahwa Allah itu tidak menepati janjinya. Tetapi saya mau mengatakan Allah itu menepati janji sesuai dengan waktu yang dikehendakinya. Amin. Jadi kalau kita berpegang pada janjinya tetapi janji itu belum menjadi kenyataan sekarang, kalau kita kecewa ya itu salahnya kita sendiri. Tapi seringkali orang jadi menyalahkan Tuhan, menyalahkan gereja, lalu berpikir ada Tuhan yang lebih baik, lalu berpikir ada gereja yang lebih baik, yang bisa lebih memenuhi pengharapannya seperti itu. Nah, ada kalanya kita berpikir bahwa kita telah berdoa dengan sungguh-sungguh, bahwa kita telah berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi kenyataannya Tuhan tidak juga menjawab doa kita. Lalu apa yang terjadi? Kita kecewa. Kita marah, kita putus asa. Sebab kita berpikir bahwa Tuhan harus menjawab doa-doa kita. Saya pernah khotbahkan beberapa waktu yang lalu
kebaktian sore ya, seri Injil kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Bahwa doa itu harus selalu ditutup, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Amin. Tuhan tidak akan pernah menjawab doa yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Makanya kita tidak harus kecewa kalau Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, karena kita sudah menutup dengan bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu lebih percaya pada kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri? Pada kehendak Tuhan, amin. Harus, saudara. Jadi bicara tentang kekecewaan, sekali lagi itu bukan salahnya Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang kudus, yang mulia, yang agung, yang baik, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau ada kekecewaan, itu selalu salahnya pasti ada pada kita. Karena kita mengharapkan sesuatu yang bukan menjadi kehendak Tuhan, yang bukan menjadi ketetapan Tuhan. Nah, inilah yang dialami oleh 2 orang murid Yesus. Yang pada hari kebangkitan mereka pergi ke Emmaus, ke kampungnya, balik ke rumah karena apa? Karena merasa kecewa. Saudara, mereka berjalan 7 mil, itu sekitar 11 atau 12 kilo ya. Ya, Emmaus itu sekitar 11 atau 12 kilo dari Yerusalem pada waktu itu. Mengapa mereka kecewa? Karena mereka mengharapkan sesuatu yang bukan menjadi ketetapan Tuhan, yang bukan menjadi kehendak Allah. Mereka berharap bahwa Yesus akan segera melepaskan bangsa Israel dari jajahan politik bangsa Roma. Tetapi harapan itu menjadi pupus sebab orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama telah berhasil menyalibkan Yesus karena kebencian. Dan karena itulah mereka kecewa. Mereka menjadi sedih, mukanya muram. Mereka pulang ke rumah, mereka syok dengan apa yang terjadi. Sebab apa yang mereka harapkan ternyata tidak terjadi. Bapak Ibu, kita membaca dalam kisah ini bahwa Allah telah menetapkan Yesus untuk mati memikul dosa-dosa kita. Amin. Dan Allah tidak akan memenuhi harapan orang ini karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau kita punya harapan yang berbeda dengan kehendak Allah, saudara pasti akan kecewa dan merasa dikecewakan oleh Tuhan. Mungkin merasa dikecewakan oleh gereja. Nah, tapi puji syukur saudara ya, Yesus yang bangkit itu penuh kasih sayang. Amin. Dia tidak berdiam diri melihat keadaan 2 orang murid yang kecewa ini saudara. Yesus ikut hadir dalam perjalanan mereka, menolong mereka sehingga dari kekecewaan mereka memiliki pengharapan dan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan dari apa yang Yesus lakukan kepada kedua orang ini, dari perbincangan yang bisa kita baca antara Yesus dengan kedua orang murid ini, kita bisa belajar tentang pentingnya kita percaya kepada firman yang tertulis. Pentingnya kita percaya kepada Alkitab yang adalah firman Allah sebelum kita diizinkan oleh Tuhan untuk melihat Dia yang bangkit. Amin. Coba perhatikan, Yesus menutup mata mereka sebentar sebelum mengenali bahwa itu adalah Yesus. Yesus mengajar dulu Alkitab, mengajar dulu firman Allah sampai mereka mengerti kebenaran. Baru setelah itu mereka dibukakan matanya. Oh, ini Tuhan Yesus. Tetapi seketika Yesus hilang dari pandangan mereka, lenyap. Bapak Ibu, penting sekali kita belajar firman Tuhan. Penting sekali kita ini mengenal kebenaran Alkitab sebelum kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Makanya jangan meremehkan pengajaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya seringkali orang meremehkan itu, tidak suka.
Teksnya terlalu panjang, mungkin khotbahnya membosankan. Bagi orang yang lahir baru, firman Tuhan itu seperti susu yang tidak akan pernah menjadi bosan untuk bayi rohani. Wah, kalau susu itu akan dicari oleh bayi-bayi, saudara. Kalau kita memang benar-benar orang yang lahir baru, manusia baru, kita akan rindu firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menolong kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan kita dipersiapkan untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi mari Bapak Ibu, dari sini kita akan belajar bahwa kekecewaan itu hanya akan dapat diobati kalau kita percaya kepada Alkitab. Dan mengenal Yesus yang telah bangkit sesuai dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan itu. Amin. Mari, saya akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting berkaitan dengan kekecewaan dan pengharapan di dalam Yesus ini. Yang pertama, saudara, kita harus mengakui dengan jujur bahwa seringkali kita ini mengalami kekecewaan terhadap Tuhan. Sekalipun kita nyanyi dengan semangat, tepuk tangan, musiknya bagus, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tapi realitanya, ada kalanya kita merasa kecewa. Ada kalanya kita merasa sedih. Kenapa tidak seperti yang aku harapkan? Kenapa doa-doa aku belum dijawab? Kenapa aku sakit? Kenapa bisnisku kok merosot? Kenapa perekonomian tidak segera membaik dan lain sebagainya? Kenapa aku ditinggalkan oleh orang yang aku kasihi? Ada kematian orang-orang yang kita kasihi. Kita semua pernah ada posisi kecewa. Saya juga pernah kecewa. Omong kosong kalau saya nggak pernah kecewa. Karena saya masih manusia. Saya terbatas. Saya punya harapan dan saya harus mengakui kadang harapan saya juga tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi di pendahuluan bahwa kita ini kecewa kepada Tuhan mungkin karena pengharapan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan tujuan Tuhan yang berdaulat. Ini yang dialami oleh dua orang murid yang kembali ke Emmaus, ke kampung halamannya itu. Mereka kecewa sebab apa yang mereka harapkan tidak terwujud. Mereka maunya Yesus itu memimpin, menjadi pemimpin dan membebaskan bangsa Israel. Tetapi akhirnya dia mati disalibkan dengan cara yang sangat mengenaskan. Mereka kecewa karena mereka tidak tahu adalah kehendak Allah bagi Yesus untuk mati memikul dosa-dosa umat manusia di dalam tubuhnya di kayu salib. Nah ini ada benturan pengharapan yang tidak sama dengan ketetapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita terus mengharapkan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, kita akan terus kecewa sampai kita berdamai dan mau menerima ketetapan Tuhan. Amin. Orang yang tidak mau percaya firman, tidak mau menerima ketetapan Tuhan, gak akan pernah damai. Terus kecewa. Nah hati-hati kalau terus kecewa, saudara akan ditangkap oleh orang-orang yang ingin menghibur saudara dengan penghiburan palsu, dengan dusta. Bahwa Tuhan akan memenuhi semua keinginanmu. Kalau kamu begini, kalau kamu begitu, kalau kamu tidak diberkati artinya Tuhan tidak sayang sama kamu. Loh tidak saudara, justru karena Tuhan itu sayang, Dia punya kehendak yang baik bagi kita. Dan karena Dia punya kehendak yang baik bagi kita, Dia tidak akan mau memberikan sesuatu yang lain yang berbeda dari kehendaknya. Kalau Bapak Ibu membaca di Lukas pasal 24, ada 2 kali Yesus menekankan bahwa Dia harus mati di salib. Ini ketetapan Allah. Kepada 2 orang yang kembali ke Emmaus ini Dia berkata apa? Bukankah kamu telah mendengar bahwa anak manusia, bahwa Mesias harus diserahkan kepada orang-orang durhaka dan disalibkan. Harapanmu keliru. Lalu Dia juga berkata kepada
perempuan-perempuan dikubur Yesus melalui 2 malaikatnya. Ingatlah perkataan Yesus bahwa dia harus mati, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, tidak semua yang kita harapkan itu sesuai dengan ketetapan Allah. Dan kita harus sadar kalau harapan kita tidak terwujud, mungkin itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Amin. Termasuk keadaan-keadaan yang sukar sekalipun. Bayangkan Bapak Ibu, Allah menghendaki Yesus mati dengan cara yang sangat mengerikan untuk memikul dosa-dosa kita. Itu kehendak Allah loh ya. Kehendak Allah untuk anak yang dikasihinya, untuk anak tunggalnya. Kadang orang berpikir seperti ini, kalau Tuhan sayang saya kenapa ya saya menderita? Kalau Tuhan sayang saya kenapa ya kok saya diizinkan sakit? Kenapa ya kok Tuhan izinkan bisnis saya menurun dan lain sebagainya? Yesus ini anak tunggalnya, anak kekasihnya, anak yang paling dikasihinya. Tetapi dia menyerahkan dia untuk memikul dosa-dosa manusia dengan cara mati yang sangat mengerikan itu. Bapak Ibu, kalau Allah mengasihi kita tidak berarti dia memanjakan kita. Amin. Udah wes nanti Tuhan angkat semua masalahmu, keliru. Justru Tuhan itu seringkali membangkitkan masalah supaya kita menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Kita nggak akan pernah bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan kalau kita dimanja. Anak-anak yang dimanja hidupnya oleh orang tuanya, dia akan mengalami kehidupan yang tidak baik. Jadi kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang sukar dalam hidup kita, Bapak Ibu ketahuilah, dia punya kehendak baik dalam kehidupan kita. Dia berkata apa? Paulus berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu percaya pada kehendak Allah yang baik? Amin. Murid-murid ini harus berdamai dengan kehendak Tuhan. Bahwa harapannya tidak sesuai dengan rencana ketetapan Allah. Bahwa Yesus tidak ditetapkan untuk membebaskan bangsa Israel dari kekangan politik, penjajahan politik bangsa Romawi. Tetapi Yesus datang untuk membebaskan Israel dari dosa-dosa mereka. Dan tidak hanya Israel, tetapi untuk segala bangsa. Mari kita harus percaya bahwa kehendak Allah, kedaulatan Allah adalah yang terbaik bagi kita. Tuhan itu bekerja sesuai dengan ketetapan kehendaknya. Coba kita baca Efesus 1 ayat 11 Bapak Ibu. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Kita nggak bisa merubah Tuhan atas keputusan kehendak-Nya. Amin, Bapak Ibu. Dan kita harus menerima keputusan kehendak Tuhan. Kalau tidak kita akan terus kecewa. Mungkin ada kekecewaan hari ini karena pengharapan Bapak Ibu belum tercapai. Coba koreksi, apakah pengharapan itu sesuai dengan ketentuan dan kehendak Tuhan. Kalau tidak, berdamailah dengan Tuhan. Amin. Kalau itu sesuai ya terus berdoa. Karena Tuhan juga mengajarkan jangan jemu-jemu dalam berdoa. Nah, hal yang berikutnya, kita ini kecewa mungkin karena apa saudara? Mungkin karena Tuhan telah mengizinkan untuk sementara waktu menutup mata kita sehingga kita tidak bisa melihat Kristus. Tidak bisa melihat kemuliaan Yesus. Tidak bisa melihat rencana Allah yang indah dalam kehidupan kita. Dan ini dialami oleh 2 orang murid ini.
Bayangkan, Yesus sudah menyertai mereka di perjalanan, tetapi kenapa Yesus tidak segera membuka mata rohani mereka dan memahami ini Yesus? Kalau pada waktu itu Yesus langsung berkata, "Aku Yesus, aku telah bangkit." Mungkin tidak ada percakapan yang begitu luar biasa kita baca tadi. Dari situ saya menyimpulkan bahwa ada kalanya Yesus tidak segera membuka mata kita untuk melihat kemuliaannya. Dia punya rencana. Haleluya Bapak Ibu. Dia punya rencana. Kadang-kadang saya berpikir ini sepertinya bukan Yesus. Bukankah Yesus ingin kita mengenal Dia, ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, tapi kenapa ada sementara waktu mereka dibutakan? Ya kalau saya menyertai orang-orang yang saya kasih, ini Papa. Ini aku. Langsung saya kenalkan diri. Tapi tidak, Yesus sengaja mendiagnosa persoalan mereka. Apa yang sedang kamu omongkan? Masa kamu tidak tahu? Enggak, apa itu? Lihat ini. Ada satu waktu di mana Tuhan membuat kita tidak bisa memahami kemuliaan Tuhan. Tetapi itu bukan untuk waktu yang seterusnya, tetapi untuk waktu-waktu tertentu. Karena Dia mempunyai alasan yang lebih baik untuk kepentingan kita. Bapak Ibu, saya yakin bahwa Tuhan ingin murid-murid menghadapi kebingungan soal penyalipannya, termasuk dua orang ini. Untuk sementara waktu menghadapi krisis karena kematiannya, karena setelah menghadapi krisis itu, setelah Dia menampakkan diri, mereka akan mendapatkan pengetahuan dan perubahan hidup yang jauh lebih hebat daripada mereka langsung tahu pada saat itu. Haleluya Bapak Ibu. Ini rencana Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita dan Tuhan tahu kapan kita harus menerima yang terbaik itu. Saya harus mengatakan bahwa saya sampai pada tahap seperti sekarang ini bukan langsung, saudara. Saya harus jujur. Mungkin waktu-waktu awal itu saya tidak memahami Alkitab dengan benar seperti yang Tuhan inginkan. Mungkin juga saya pernah mengajarkan sesuatu yang salah kepada jemaat. Ada yang protes sama saya, Om Doni ini kok kadang-kadang kelihatan Arminian, tapi kok lain waktu kelihatan Calvinis ya. Saudara, setiap kita punya pergumulan dengan firman Tuhan, kita punya proses. Saudara, saya sampai pada pemahaman seperti sekarang ini, itu butuh proses panjang. Dan murid-murid tidak langsung menjadi seorang yang mengenal kebenaran 100%, butuh waktu. Bahkan para rasul yang bersama-sama dengan Yesus tidak bisa memahami perkataan Tuhan Yesus tentang penyalipannya, tentang kematiannya, tentang penguburannya, dan tentang kebangkitannya. Ini butuh waktu. Dan saya yakin ini waktunya Tuhan kalau kita boleh belajar bersama-sama dan melihat kebenaran Allah. Saya butuh proses panjang. Kadang orang berkata, kok bisa Pak Pendeta bisa punya pemahaman seperti itu? Kenapa Pak Pendeta bisa menjawab persoalan itu? Ini proses panjang. Bapak Ibu, kalau satu waktu kita diizinkan oleh Tuhan tidak bisa melihat rencana Allah, bukan karena Allah membenci kita, tetapi Allah mengasihi kita supaya pada waktunya ketika kebenaran tentang rencananya itu dibuka, kita bisa berkata, haleluya, ternyata ini yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Amin. Lihat sukacita dua orang ini, dari duka cita, dari kemuraman menjadi sukacita yang sangat besar. Baru saja melakukan perjalanan sekitar 12-13 kilo, saudara. Sudah malam sampai di rumah setelah dia mengenal Yesus. Malam itu juga kembali jalan 12 kilo, 13 kilo kembali ke Yerusalem untuk mengungkapkan sukacitanya kepada murid-murid yang lain. Bapak Ibu mungkin kecewa karena sementara waktu gak ngerti ya apa rencana Tuhan.
Sabar. Amin. Jangan langsung marah. Apa sih maunya Tuhan? Kok gini sih? Kenapa sih? Ada waktunya ketika matamu dibuka oleh Tuhan. Tiba-tiba engkau melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, engkau akan berkata, terima kasih Tuhan. Dan ucapan syukurmu tidak akan lebih baik sebelum engkau mengalami kebingungan, bahkan mungkin kekecewaan itu. Makanya kadang-kadang saya membiarkan saja. Ada yang limbung, biarkan aja, itu waktunya Tuhan. Nanti kalau sudah sadar, balik-balik. Amin Bapak Ibu. Balik-balik. Tuhan ini kan ngomong soal kebenaran, soal mendewasakan kita, soal Yesus. Kalau kita domba Allah, kalau kita milik kepunyaan Allah, sekalipun mungkin iman kita seringkali bergeser, sekalipun mungkin kita mengalami kekecewaan, kalau kita adalah milik kepunyaan Allah, Allah tidak tinggal diam, Allah pasti akan menolong kita seperti yang dialami oleh 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus ini. Amin. Itu luar biasa. Nah kemudian kita ini kecewa kepada Tuhan mungkin karena apa? Karena kita nggak memahami firman Allah itu secara komprehensif. Kita nggak memahami rencana Allah itu secara utuh. Kita ini sukanya memahami sesuatu itu sepenggal-sepenggal, tapi nggak memahami secara keseluruhan. Ini yang dialami oleh para murid. Mereka hanya fokus kepada kemuliaan Yesus, kepada kuasa Yesus. Mereka hanya fokus bagaimana indahnya memimpin, melayani bersama-sama dengan Yesus. Bahwa Israel akan dipulihkan, bahwa Yesus akan dimuliakan karena itu. Tetapi mereka lupa kebenaran yang lain. Bahwa sebelum Yesus dimuliakan, Yesus harus mengalami penderitaan terlebih dahulu. Bapak Ibu, seringkali kita memahami sebuah kebenaran tetapi terpisah dari kebenaran yang lain. Saya sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menceritakan dirinya, mengajarkan dirinya, menjelaskan dirinya kepada para murid dari seluruh kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Artinya apa? Komprehensif. Memahami Yesus tidak hanya dari kitab Musa, tetapi juga dari kitab nabi-nabi. Nah kita ini seringkali hanya fokus pada ayat favorit. Ya kan? Kalau udah ayat favorit, lupa ayat-ayat lain. Dianggap yang lain tidak favorit. Saya mau tanya, apakah ada ayat yang tidak favorit di Alkitab? Halo? Enggak ada. Karena ayat yang favorit hanya bisa dipahami dari ayat-ayat lain yang saudara anggap tidak favorit. Hati-hati. Saya tidak bisa memahami satu kata di luar kalimat. Saya nggak bisa memahami satu kalimat di luar paragraf. Saya nggak bisa memahami satu paragraf di luar satu buku. Dan saya tidak bisa memahami satu buku kalau tanpa buku-buku yang lain. Nah ini para murid ini fokusnya hanya tertuju kepada satu hal, pemahamannya tidak komprehensif, saudara. Contohnya, kita suka membaca ayat bahwa kalau kita bergembira akan Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi seluruh keinginan hatimu. Kita suka kalau engkau beribadah kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ya Pak ya? Kita suka bahwa apa saja yang kamu minta dalam namaku pasti akan diberikan kepadamu. Kita suka ayat Yesus adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat yang lain? Contohnya tentang penderitaan. Coba baca di 2 Timotius 3 ayat 12. Kita berpikir kalau ke gereja, kalau ibadah, pelayanan semuanya akan baik-baik saja. Tapi coba lihat 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah kita seringkali menganggap ini bukan ayat favorit, kan begitu? Maunya kalau beribadah diberkati air minumanmu, roti makananmu, dijauhkan dari penyakit, tapi yang ini nggak mau.
Bapak Ibu mempelajari Alkitab itu harus komprehensif. Amin. Makanya saya harus membuka di sini. Saya kenapa kekeh ya? Saya usahakan untuk bisa khotbah seri seperti ini karena apa? Saya mau Bapak Ibu punya pemahaman yang komprehensif. Sehingga kita memahami satu teks tidak terlepas dari kisah sebelumnya atau kisah sesudahnya. Sehingga dengan komprehensif ini kita enggak menjadi kecewa karena kita berpikir yang sempit, tidak berpikir secara komprehensif. Kita membaca di Ibrani pasal 12 bahwa Tuhan itu menegur, menghajar, menyesah anak-anak yang dikasihinya. Tapi kita sukanya ayat-ayat yang memanjakan kita. Dia akan membebat kita, dia akan memulihkan kita, menguatkan kita. Ya, itu benar. Tetapi dia juga akan menghajar kita, menyesah kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan Allah. Adakah orang tua yang tidak pernah mendisiplin anak-anaknya? Enggak ada. Semua orang mengatakan, waduh Om Doni sabar ya, baik ya. Ya dia lihatnya pas saya belum mendisiplin kan begitu ya. Kalau pas ngelihat saya pas mendisiplin ya beda lagi kan begitu. Tanya yang sudah pernah saya disiplin. Om Doni kenceng juga ya. Nah orang lihatnya sementara, hanya sebagian dari saya. Wah ketok sabar, senang, cedek Om Doni ya senyum terus. Gak ngerti merenguti juga saudara ya. Kadang kita hanya melihat Allah sebagai Allah yang penuh kasih, tapi kita gak melihat sebagai Allah yang adil, Allah yang kudus, Allah yang benar, yang menghukum dosa. Ini yang membuat seringkali kita kecewa. Mengenal Tuhan itu harus secara utuh, amin. Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan, dia adalah Allah yang adalah kasih, tetapi juga dia adalah Allah yang adil. Itu sebabnya kenapa dia memberikan Yesus untuk mati di kayu salib. Pikir murid-murid, dia ini kan anak yang dikasihi oleh Allah, tidak harus menderita. Tetapi bagi Allah yang adil, dia harus memikul dosa-dosa kita untuk bisa menyelamatkan orang berdosa. Jangan kita hanya fokus kepada hal-hal tertentu tetapi mengabaikan yang lain. Amin. Nah yang berikutnya, kita ini kecewa kepada Tuhan mungkin karena apa? Karena hati kita lamban memahami firman Allah. Kita nggak ngerti-ngerti kebenaran. Coba kita baca itu di ayat yang ke-13. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13. Betapa lamban, Lukas berapa itu? 24 ayat yang ke-25 ya. Coba kita lihat. Oke, ayat yang ke-35. Oh, maaf, lebih maju. 25. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saudara, ini murid loh ya, ini murid. Tetapi ternyata murid lamban untuk percaya, tidak bisa memahami apa yang ditulis oleh kitab para nabi. Saya pikir ya dua orang ini harusnya murid sudah diselamatkan, mereka percaya lahir baru, tapi ternyata murid-murid juga memiliki masalah lamban, nggak mudah mengerti. Bapak Ibu ada banyak orang loh ya yang sudah membaca Alkitab rajin, ya mendengarkan khotbah rajin, tapi lamban mengerti firman. Udah dinasihati tapi nggak ngerti-ngerti, nggak juga melakukan. Ini yang membuat orang kecewa, saudara. Kadang kalau kita mengalami masalah gitu, tiba-tiba, duh Tuhan kok gini sih? Lupa ayat yang mengatakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Lupa, lamban.
Jadi seringkali kita ini kecewa karena kita lamban. Udah membaca, udah diajar, sudah diberitahu kebenaran, tapi enggak percaya, lambat saudara ya. Ya kalau ditanya ada amin, ada, tetapi lamban gitu. Waktu terjadi sesuatu dalam hidup ini, enggak langsung terima kasih Tuhan, terima kasih buat pencobaan ini. Bukan pencobaan membuat sukacita, tetapi buah dari pencobaan yang dihadapi dengan tekun itu mendatangkan sukacita di hadapan Tuhan. Gini. Saya bersyukur ya, saya tidak melihat kekecewaan dalam hati Ibu Gembala. Ibu Gembala itu satu yang ditakutkan. Pokoknya aku gak gelem stroke. Aku gak mau nyusahin anak. Aku gak mau nyusahin jemaat. Bayangkan orang dengan pemikiran yang seperti itu ketika dia mengalami stroke. Seharusnya kan kecewa ya. Seharusnya dia sudah stres berat itu. Tapi saya melihat ada penerimaan yang luar biasa. Karena apa? Percaya firman. Amin Bapak Ibu. Kami pun juga harus bisa menerima. Ya sebelumnya kami menangis. Tapi kami ingat firman. Akhirnya kami, oh ya Tuhan, Engkau punya rencana, Engkau baik. Bapak Ibu menganggap ini sebagai kebahagiaan. Amin. Kesempatan untuk kita melayani Tuhan, menunjukkan kasih sayang kita kepada Ibu Gembala. Saya pernah khotbahkan waktu ulang tahun Ibu Gembala. Ya kalau kita ngomong pendeta, seringkali yang kita fokus pendeta harus begini. Tapi kita lupa bagaimana kita bisa melayani pendeta kita. Kira-kira memahami enggak ya? Percaya enggak yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu itu? Bahwa ada dua hal yang perlu kita kerjakan untuk pendeta kita. Adalah respect. Yang kedua adalah support. Ini kesempatan kita untuk mengembangkan respect dan support kita. Ini butuh kesadaran. Kalau kita lamban memahami firman, kita enggak akan bertindak saudara ya. Sudah gimana ya, seperti murid-murid sudah sebenarnya tahu loh, mereka tuh mendengar, membaca bahwa Mesias harus menderita, mereka membaca Yesaya 53, pasti itu, tapi mereka lamban mengerti. Dan saya berpikir saudara, kalau kita terus lamban memahami firman Allah, kita akan terus tetap hidup dalam kekecewaan. Yang berikutnya saudara, ya apa obat yang perlu kita dapatkan kalau kita mau sembuh dari kekecewaan dan mengalami pengharapan yang luar biasa. Saudara, kita harus percaya kepada Dia sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Amin. Perhatikan saudara, murid-murid ini, Yesus sengaja menutup mata rohani mereka untuk melihat bahwa yang bersama-sama dengan Dia itu adalah Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus bisa membawa mereka kepada kitab suci. Ya, membawa mereka kepada kitab suci. Ini luar biasa. Yesus mengajarkan tentang dirinya dari seluruh kitab suci, dari kitab-kitab Musa maupun kitab nabi-nabi. Ini luar biasa. Sebelum Yesus menunjukkan, ini loh aku, tapi mereka dibawa untuk melihat kepada kitab suci dulu. Supaya mereka tahu bahwa kitab suci itu kebenaran. Dan sekarang kita juga harus tahu bahwa Alkitab itu adalah kebenaran. Makanya saudara, kita enggak bersaing ya dengan gereja-gereja lain. Kita ini bekerja sama, bertumbuh bersama-sama. Kita enggak bersaing dengan masalah fasilitas, masalah kenyamanan. Tapi seharusnya kita ini bekerja bersama-sama memberitakan firman Allah yang benar. Amin. Jangan promosi, yuk nang gerejaku yuk adem, parkirnya gampang,
Gerejane ya api, enggak saudara. Saudara setia di sini bukan karena gedung gerejanya, bukan karena saya. Karena Bapak Ibu selamat bukan karena saya, selamat karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin. Kalau orang masih mengkultuskan orang, ke sana loh diberkati. Yang memberkati bukan orang, yang memberkati Yesus. Yang mati bukan saya. Saya nggak pernah mati untuk saudara loh ya. Belum. Karena saya masih hidup. Yesus kok yang mati buat saudara. Kenapa kok maunya kita ini dialihkan dari Yesus kepada hal-hal yang lain? Saya pernah katakan kan, kalau saudara dipakai oleh Tuhan, jangan merasa terlalu penting bagi Tuhan. Karena Tuhan itu bisa memakai siapa saja untuk melayani dia. Jangan merasa kalau nggak ada saya ini nggak bisa maju. Jangan merasa kalau bukan saya ini yang paling penting. Enggak, saudara kita harus merasa bahwa kita ini bukan apa-apa. Tetapi kalau kita mengerjakan sesuatu bagi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan memandang apa yang kita perbuat. Dan Tuhan tidak memandang remeh apa yang kita lakukan. Tuhan akan membalas dengan upah yang besar. Ya, ada orang yang berkata kepada saya, ya apa sih Om Doni kurang ini kurang. Ya saudara saya penuh banyak kekurangan. Dan saya tidak mau menjadikan saya besar dan hebat dikagumi. Saudara harus kagum kepada Yesus. Ini yang saya perjuangkan. Kenapa saya mati-matian mengajarkan seperti ini? Supaya bukan memandang kepada manusia. Enak tuh kalau dikagumi, enak tuh kalau dikultuskan. Tapi enak sekarang celaka di kekekalan. Kalau saya tidak meninggikan Yesus, kalau saya tidak memuliakan salib, kalau saya tidak meninggikan Allah, saya bukan pelayan Kristus. Kata Paulus, sekiranya aku masih mencari kesenangan manusia, maka aku bukan hamba Allah. Saya yakin Yesus menjelaskan mulai dari kitab Kejadian. Tahu nggak kenapa Allah ini mengorbankan binatang? Itu gambaran dari pengorbananku. Lalu Yesus menjelaskan domba jantan yang tertambat di semak belukar pada waktu Ishak mau dipersembahkan. Ketahuilah anak domba itu berbicara tentang pengorbananku. Yesus berbicara tentang korban-korban bangsa Israel kepada dua orang. Itu bicara tentang kematianku. Baru mereka diizinkan melihat Yesus yang bangkit itu, saudara. Percaya dulu sama firman, baru melihat Yesus yang bangkit. Kenapa? Karena kalau kita terlalu mencari pengalaman-pengalaman rohani yang spektakuler, kita tidak berpedoman pada Alkitab, kita ini akan mudah dibohongi. Oh, di sana ada Yesus, aku melihat penglihatan, tetapi kita melupakan firman Tuhan. Harus firman Tuhan dulu. Baru Yesus menyatakan diri kepada dua orang murid ini. Amin. Saudara, mari kita mencintai firman Tuhan. Karena ini yang kita pelajari. Yesus baru mengizinkan mereka mengenali dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya setelah mereka diajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan supaya pada akhirnya saudara kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Amin. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita akan mengingat kembali kasih Tuhan yang besar bagi kita. Pengorbanannya di atas kayu salib. Itu membuktikan bahwa sesungguhnya kalau kita kecewa itu salah kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu kecewa, putus asa, pandang Yesus. Mungkin Bapak Ibu berpikir Yesus terlalu jauh, tidak mendengar doa saya, tidak menolong saya. Tetapi sesungguhnya dia ada bersama-sama dengan kita. Seperti dia menyertai kedua orang murid ini. Dia menyertai kita. Dan dia akan merubah duka cita kita, kekecewaan kita menjadi pengharapan yang penuh sukacita. Amin. Sama-sama kita berdoa.